Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil mahbud, al-munsi'i minal adami lil wujud. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa rabbul wadud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul ma'bud. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sariful maw'ud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-muttasib bil karami wal jud wa ala alihi wa ashabihi ila yaubil maw'ud. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sarahallahu ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiku khairan li anfusikum wa ma yuqasu'a nafsihi faulaika humul muflihun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kuasa atas segalanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya sampai akhir zaman. Dari atas mimbar yang mulia ini khatib berwasiat dan mengajak, marilah bersama-sama selalu kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara selalu berusaha dan berupaya untuk dapat merealisasikan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena kita yakin betul sebaik-baik bekal yang harus kita persiapkan di alam dunia ini sebelum Allah memanggil kita untuk kembali kepadanya adalah bekal ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 19 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Yang artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah selain Allah, dan beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah atas dosa-dosamu dan dosa-dosa orang yang beriman laki-laki maupun perempuan. Dan sesungguhnya Allah mengetahui tempat tinggalmu dan Allah mengetahui segala usaha yang kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat ini setidaknya ada dua pesan moral yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yang pertama, Allah menginformasikan kepada kita bahwa tidak ada ilah yang pantas dan layak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada kita untuk beristighfar. Istighfar artinya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, dosa yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, dosa yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Orang yang selalu beristighfar kepada Allah, maka sesungguhnya dia sedang berusaha untuk membersihkan dirinya dari segala dosa yang mungkin pernah dilakukan. Bahkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang yang selalu beristighfar kepada Allah bukan hanya sedang mensucikan dirinya, tetapi juga sedang minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari efek buruk dosa yang pernah dilakukan. Karena bisa jadi seseorang melakukan perbuatan dosa, kemudian tidak mau beristighfar kepada Allah, maka dosanya ini berefek buruk bagi dirinya, bahkan bisa jadi bagi keluarganya, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa berefek buruk bagi masyarakat dan lingkungannya.
Oleh sebab itu, orang yang selalu beristighfar kepada Allah bukan hanya sedang mensucikan dirinya dari segala perbuatan dosa yang pernah dilakukan, tetapi juga sedang mohon perlindungan kepada Allah dari efek buruk dosa yang pernah dilakukan. Mengapa kita harus beristighfar kepada Allah? Setidaknya ada 3 alasan besar yang mengharuskan kita beristighfar kepada Allah. Yang pertama, karena kita adalah manusia, satu-satunya makhluk di planet bumi ini yang paling banyak menerima fasilitas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Tapi sayang beribu kali sayang, selaku makhluk yang paling banyak menerima fasilitas kenikmatan dari Allah, justru manusia adalah makhluk yang banyak kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Respon dan sikap kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah cuma ada 2. Yang pertama, apakah terhadap nikmat Allah itu kita menjadikan diri kita sebagai abdan syukuro, atau terhadap nikmat Allah itu kita menjadikan diri kita sebagai abdan kufuro, menjadi hamba Allah yang bersyukur atau menjadi hamba Allah yang kufur. Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Apabila kita memilih menjadi hamba Allah yang bersyukur, maka Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat 7, la in sakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan, maka akan aku tambahkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Sebaliknya, apabila kita mengambil sikap kufur dan lupa terhadap nikmat Allah, maka ketahuilah azabku sangat pedih. Oleh sebab itu, jangan menunggu Allah mengazab kita lantaran kealfaan kita untuk bersyukur terhadap nikmat Allah, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran begitu banyak nikmat yang telah Allah gelontorkan untuk diri kita, namun kita alfa untuk mensyukurinya. Yang kedua, mengapa kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita adalah manusia, kita bukan malaikat, makhluk yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah, tidak pernah melakukan perbuatan maksiat. La yasunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itulah malaikat, tidak pernah bermaksiat dan selalu patuh dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga adalah bukan setan, makhluk yang selalu senang melakukan perbuatan kemaksiatan dan kezaliman. Namun terkadang kita juga sering melihat ada hamba Allah yang begitu taat, hamba Allah yang amal solehnya begitu banyak, seakan-akan kita bisa mengatakan jangan-jangan amal ibadahnya bisa selevel dengan malaikat. Namun tak jarang kita juga sering melihat ada manusia-manusia yang melakukan perbuatan maksiat dan kezalimannya itu bahkan bisa selevel dengan setan itu sendiri. Itulah manusia, dan kita adalah manusia makhluk yang unik, yang di dalam diri kita tercampur 2 karakter. Ada karakter malaikat dan ada karakter setan. Oleh sebab itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka kami ilhamkan jalan kejahatan dan jalan ketakwaan dalam jiwa manusia. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Terkadang jiwa kita ini kotor, terkadang ada kemaksiatan di dalam diri kita, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan istighfar itu mampu membersihkan segala kotoran yang ada di dalam jiwa kita. Yang ketiga, mengapa kita harus beristighfar kepada Allah? Karena ternyata istighfar adalah jalan kenabian. Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini, mereka pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam begitu dikeluarkan dari surga, tiada henti-hentinya dia beristighfar kepada Allah dengan membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam, nabi yang fenomenal yang tinggal di alam dunia ini selama 1000 tahun kurang 50.
Ia pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang istighfarnya pun diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Nuh, surat 71 ayat terakhir. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan dosa orang-orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman, laki-laki maupun perempuan. Inilah istighfarnya Nabi Nuh alaihissalam. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam yang pernah berada di dalam perut ikan, dia beristighfar kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inilah istighfarnya Nabi Allah Yunus alaihissalam. Bahkan Al-Quran menceritakan seandainya Nabi Yunus ini tidak bertasbih, tidak beristighfar di dalam perut ikan, lala bisa fi batnihi hatta yaumu yub'asun. Maka Nabi Yunus itu bisa tinggal di dalam perut ikan selama-lamanya sampai datang hari kiamat. Istighfar dan tasbihnya inilah yang mengeluarkannya dari masalah. Istighfar dan tasbihnya inilah yang membuatnya Allah agar ikan itu memuntahkan ia dari perutnya. Begitu juga Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang maksum, yang terpelihara dari dosa dan kesalahan, tetapi beliau beristighfar sehari kadang 70 kali sampai dengan 100 kali. Dan istighfar ini pun perintah dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin. Yang artinya katakanlah, sesungguhnya aku manusia biasa sama seperti kalian, hanya aku diberikan wahyu oleh Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka istiqomahlah kalian kepadanya dan beristighfarlah kepadanya. Sungguh celaka orang-orang yang musyrik. Semoga kita yang hadir pada hari ini, seluruh istighfar yang kita baca senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga istighfar yang kita baca mampu membersihkan diri kita dari segala dosa yang pernah kita lakukan, sehingga begitu meninggalkan dunia ini kita sudah tidak membawa dosa sama sekali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala kalamahu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa wafaqa man syaa li ta'atihi min ibadihil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat ilahana anta maqsudana wa ridhauka matlubana
ربنا آتنا محبتك ومعرفتك والبركة والسلامة والنجاح علينا يا الله يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة فبأي آلاء ربكما تكذبان